Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Kisi-kisi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023, formasi jabatan perencana ahli pertama, yaitu 1. Materi ekonomi, 2. Materi perencanaan, 3. Materi sosial, 4. Materi spasial. Beberapa hal yang harus diketahui dari formasi jabatan ini. Siapakah yang dimaksud dengan perencana ahli pertama? Apa saja tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya? Bagaimana tata aturan kerjanya? 1. Perencana ahli pertama adalah jabatan fungsional di lingkungan pemerintah yang bertanggung jawab dalam merencanakan kebijakan dan program di bidang tertentu. Mereka berada di bawah kementerian yang relevan dengan bidang keahliannya. Sebagai contoh, dalam Kementerian Kesehatan, perencana ahli pertama dapat merencanakan kebijakan kesehatan nasional. 2. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab perencana ahli pertama meliputi merancang kebijakan dan program di bidangnya sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, melakukan analisis kebijakan, memberikan konsultasi kepada pimpinan, dan melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Contohnya, tanggung jawab perencana ahli pertama adalah merancang program rehabilitasi sosial untuk korban bencana alam. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur perencana ahli pertama antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama. 4. Tugas pokok dan fungsi tupoksi perencana ahli pertama menurut peraturan pemerintah meliputi merumuskan kebijakan, program, dan anggaran di bidangnya, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Contohnya, tupoksi perencana ahli pertama adalah merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Fungsi dari formasi jabatan perencana ahli pertama meliputi pengembangan kebijakan, analisis kebijakan, konsultasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Contohnya, dalam formasi jabatan perencana ahli pertama di Kementerian Pariwisata, tugasnya adalah mengembangkan kebijakan pariwisata berdasarkan analisis terhadap potensi pariwisata di suatu daerah. 6. Standar operasional prosedur SOP dan cara kerja perencana ahli pertama dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing kementerian. Secara umum, SOP dapat mencakup langkah-langkah merumuskan kebijakan, melakukan analisis kebijakan, memberikan konsultasi kepada pimpinan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Contohnya, SOP perencana ahli pertama di Kementerian Ketenagakerjaan dapat meliputi langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan perlindungan tenaga kerja. 7.
Uraian tugas perencana ahli pertama meliputi merancang kebijakan dan program, melakukan analisis kebijakan, memberikan konsultasi kepada pimpinan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Contohnya, uraian tugas perencana ahli pertama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merancang kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak. Kumpulan RESUME Materi Ujian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, Formasi Jabatan Perencana Ahli Pertama. 1. Materi Ekonomi. Materi Ekonomi dalam Jabatan Perencanaan Ahli Pertama. 1. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Dalam Jabatan Perencanaan Ahli Pertama, pemahaman ekonomi menjadi penting karena peran perencanaan dalam memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. 2. Landasan pemikiran ekonomi. Dalam memahami ekonomi, terdapat beberapa landasan pemikiran yang penting diketahui, yaitu A. Prinsip efisiensi, mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Prinsip aliran demand, menekankan pada mekanisme pasar sebagai penentu harga dan alokasi sumber daya. C. Prinsip keuntungan, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang terkait dengan pengambilan keputusan ekonomi. 3. Penawaran dan permintaan. Konsep penawaran dan permintaan mendasar dalam ekonomi. Perencana ahli pertama perlu memahami bagaimana penawaran dan permintaan di pasar memengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa. Hal ini akan membantu dalam melakukan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan nyata dalam masyarakat. 4. Siklus ekonomi. Siklus ekonomi menggambarkan fluktuasi aktivitas ekonomi. Perencanaan ahli pertama perlu memahami dan memantau siklus ekonomi agar dapat menyesuaikan kebijakan perencanaan dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. 5. Kebijakan ekonomi. Selain memahami prinsip-prinsip ekonomi, perencana ahli pertama juga perlu memahami berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kebijakan fiskal penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan kebijakan moneter, manajemen uang dan suku bunga. 6. Analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat cost-benefit analysis adalah metode yang digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek atau kebijakan. Perencana ahli pertama perlu memiliki pemahaman yang baik tentang metode ini untuk mengevaluasi kebijakan dan proyek yang diusulkan. 7. Indikator ekonomi. Indikator ekonomi digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Contohnya adalah pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, serta neraca perdagangan. Perencana ahli pertama perlu mengawasi indikator ekonomi ini sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan dan program. 8. Peran ekonomi dalam penyusunan rencana strategis. Ekonomi juga berperan dalam penyusunan rencana strategis suatu organisasi. Perencana ahli pertama harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan keuangan dari program yang diusulkan dalam rencana strategis. 9. Hubungan ekonomi internasional. Perkembangan ekonomi global tidak boleh diabaikan. Perencana ahli pertama perlu memahami hubungan ekonomi internasional, termasuk perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antar negara. Pengetahuan ini akan membantu dalam merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan internasional. 10. Perencanaan ekonomi daerah. Selain melibatkan aspek ekonomi dalam tingkat nasional atau internasional, perencana ahli pertama juga harus memperhatikan perencanaan ekonomi daerah. Pengetahuan tentang profil ekonomi daerah, peluang dan tantangan akan mendukung perencanaan yang lebih efektif dan tepat. Dalam penyeleksiannya, perencana ahli pertama harus memiliki pemahaman luas tentang konsep ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, serta aplikasinya dalam perencanaan.
Dengan pengetahuan ini, perencana ahli pertama akan dapat menyusun rencana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Bagian 2 Materi Perencanaan. Materi perencanaan bagi formasi jabatan perencanaan ahli pertama. Pendahuluan. Pengenalan mengenai perencanaan sebagai fungsi penting dalam setiap organisasi. Pentingnya jabatan perencanaan ahli pertama dalam pemerintahan. Tujuan materi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan bagi formasi jabatan perencanaan ahli pertama. 2. Pengertian dan konsep perencanaan. Definisi perencanaan sebagai proses menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pilar-pilar utama perencanaan, yaitu penetapan visi dan misi, penetapan tujuan, analisis situasi, pemilihan strategi, penyusunan rencana aksi, dan monitoring serta evaluasi. 3. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan strategis. Merupakan perencanaan jangka panjang yang merumuskan visi dan misi organisasi. Fokus pada penetapan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Contoh, rencana strategis pemerintah dalam jangka 5 tahun ke depan. 2. Perencanaan taktis. Merupakan perencanaan dengan jangka waktu menengah yang berfokus pada taktik atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka pendek. Melibatkan pemilihan keputusan operasional yang mendukung tujuan perencanaan strategis. Contoh, rencana taktis bagian perencanaan pembangunan. 3. Perencanaan operasional. Merupakan perencanaan jangka pendek yang berkaitan dengan operasi harian dan tugas-tugas sehari-hari. Menyusun langkah-langkah konkret dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Contoh, rencana operasional pengelolaan anggaran. 4. Tugas dan tanggung jawab jabatan perencanaan ahli pertama. Memahami tugas dan tanggung jawab jabatan ini agar dapat berperan secara efektif dalam proses perencanaan pemerintahan. Meliputi A. Menganalisis situasi dan permasalahan terkait dengan perencanaan di tingkat tertentu. B. Menyusun rencana strategis dan kebijakan dalam konteks perencanaan. C. Melakukan pemantauan dan evaluasi program-program perencanaan. D. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam proses perencanaan. V. Proses perencanaan pada jabatan perencanaan ahli pertama. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam proses perencanaan. A. Mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan. B. Menganalisis situasi dan data terkait. C. Menyusun rencana strategis dan kebijakan yang sesuai. D. Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan rencana aksi. E. Melakukan pemantauan serta evaluasi untuk mengevaluasi kesuksesan rencana. V. Manfaat perencanaan bagi pemerintah. Meminimalkan ketidakpastian dalam menghadapi perubahan di masa depan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Menjamin kesesuaian antara tujuan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. 7. Penutup. Pengulangan pentingnya perencanaan bagi formasi jabatan perencanaan ahli pertama. Kesimpulan mengenai materi ini dan pentingnya pemahaman yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perencana ahli pertama. 3. Materi sosial. Materi, peran dan pentingnya perencanaan sosial dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Pendahuluan. Menjelaskan latar belakang dan tujuan adanya formasi jabatan perencanaan ahli pertama dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mengapa perencanaan sosial menjadi tema yang penting dalam formasi jabatan perencanaan ahli pertama? Memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas. 2. Pengertian perencanaan sosial. Menjelaskan pengertian perencanaan sosial sebagai suatu proses yang melibatkan penyusunan rencana dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Menggambarkan hubungan antara perencanaan sosial dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 3. Tujuan perencanaan sosial.
Menjelaskan tujuan perencanaan sosial, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Mencermati urgensi penanganan isu-isu sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, atau marginalisasi, dalam perencanaan kegiatan pemerintah. 4. Langkah-langkah dalam perencanaan sosial. Menjelaskan langkah-langkah penting dalam perencanaan sosial, meliputi identifikasi masalah sosial, analisis kebutuhan masyarakat, penentuan tujuan dan sasaran, serta strategi pelaksanaan yang tepat. Mengulas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan sosial untuk memastikan keberhasilan program dan proyek. V. Penilaian dampak sosial. Menjelaskan mengapa penilaian dampak sosial penting dalam perencanaan sosial untuk memahami implikasi kebijakan dan proyek terhadap masyarakat. Membahas metode dan instrumen penilaian dampak sosial yang dapat digunakan oleh perencana sosial dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola dampak positif dan negatif dari suatu proyek. V. Kolaborasi dan kemitraan dalam perencanaan sosial. Membahas pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai keberhasilan perencanaan sosial. Menggambarkan bagaimana kerjasama yang baik dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan inovatif dalam penyelesaian masalah sosial. 7. Etika dalam perencanaan sosial. Menjelaskan pentingnya melekatkan nilai-nilai etika dalam perencanaan sosial, seperti keadilan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Membahas tantangan dan strategi mengatasi konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam perencanaan sosial. 8. Studi kasus perencanaan sosial yang sukses. Menyajikan contoh-contoh perencanaan sosial yang berhasil dalam mengatasi masalah sosial, seperti program penanggulangan kemiskinan, pengentasan kesenjangan sosial, atau pemberdayaan masyarakat. IX. Kesimpulan. Mengulang kembali poin-poin penting yang telah dibahas dalam materi. Menekankan pentingnya perencanaan sosial dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Mendorong peserta untuk memiliki wawasan dan kompetensi dalam bidang perencanaan sosial sebagai upaya menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. 4. Materi spasial. Materi, peran perencanaan ahli pertama dalam mempertahankan stabilitas sosial. I. Pendahuluan. Menggambarkan pentingnya perencanaan dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan pemerintahan. 2. Definisi dan ruang lingkup perencanaan ahli pertama. Menjelaskan definisi perencanaan ahli pertama sebagai jabatan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menguraikan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab seorang perencanaan ahli pertama, termasuk analisis kebijakan, pengembangan program, evaluasi kinerja, dan perencanaan sumber daya. 3. Peran perencanaan ahli pertama dalam konteks sosial. Mendeskripsikan pentingnya stabilitas sosial dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menggambarkan peran perencanaan ahli pertama dalam mendukung stabilitas sosial melalui analisis risiko sosial, pengembangan kebijakan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Menjelaskan bagaimana perencanaan ahli pertama berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan stabilitas sosial. 4. Proses perencanaan ahli pertama dalam konteks sosial. Menguraikan langkah-langkah dalam proses perencanaan ahli pertama yang relevan dengan konteks sosial, seperti proses analisis kebijakan, identifikasi masalah sosial, pengembangan strategi, dan evaluasi program. Menjelaskan alat dan metode yang digunakan dalam perencanaan ahli pertama yang berfokus pada aspek sosial, seperti teknik analisis data sosial, penggunaan indikator sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. V. Tantangan dan peluang dalam perencanaan ahli pertama dalam konteks sosial. Membahas tantangan yang dihadapi oleh perencanaan ahli pertama dalam menjaga stabilitas sosial, seperti ketidakpastian politik,
perbedaan kepentingan stakeholder, dan keterbatasan sumber daya. Menjelaskan peluang yang ada dalam perencanaan ahli pertama dalam mendorong stabilitas sosial, seperti adanya kerjasama antar instansi, kemajuan teknologi, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Kesimpulan. Merangkum pentingnya perencanaan ahli pertama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Menyampaikan harapan bahwa formasi jabatan perencanaan ahli pertama dapat diisi oleh calon yang berkualitas untuk memajukan pembangunan sosial. 7. Pertanyaan dan diskusi. Mendorong para peserta untuk berpartisipasi aktif dengan bertanya dan berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berbagi pengalaman atau pandangan mereka tentang perencanaan ahli pertama dalam konteks sosial. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.